Halo Bola Supporter, kembali dengan acara kali ini bersama dengan saya, Anggit. Kali ini kita mau sedikit membahas mengenai final Coppa Italia yang baru saja berakhir dini hari tadi. Seperti Bola Supporter tahu, final Coppa Italia mempertemukan antara Juventus dan Napoli. Nah, di laga final Coppa Italia kali ini, Napoli keluar sebagai juara Coppa Italia edisi 2019-2020. Nah, pada gelaran final kali ini di Stadion Olimpico Roma, Napoli menang bukan secara angka yang banyak, tetapi dengan agregat gol penalti. Ya, karena pertandingan di partai puncak Coppa Italia 2019-2020 kali ini harus diselesaikan dengan adu penalti, mengingat selama 90 menit ini tidak ada gol yang tercipta dari masing-masing tim, baik dari Juventus maupun Napoli. Nah, nasib apes hitungannya sih untuk Juventus, karena di babak tos-tosan ini dua penendang dari Juventus yakni Paulo Dybala dan juga Danilo gagal menjadi eksekutor penalti. Sementara 4 eksekutor dari Napoli yakni Lorenzo Insigne, lalu Nikola Maximovic, kemudian Matteo Politano dan Arkadiusz Milik semua sukses. Sementara dari Juventus sendiri cuma menghadirkan 2 gol dari Leonardo Bonucci dan Aaron Ramsey. Nah, tentunya ini menjadi catatan minor bagi Juventus, khususnya untuk pelatih Maurizio Sarri, mengingat dia juga dulu seorang pelatih di Napoli ya. Nah, bagi Sarri ini catatan minor, kenapa? Karena Sarri ini sudah terhitung beberapa kali baik sebagai manajer Juventus, pelatih Juventus maupun sewaktu masih menjabat sebagai manajer Chelsea. Kita tahu ketika Chelsea di partai puncak Piala Liga Inggris atau Carabao Cup musim 2018-2019, mereka juga kalah dari Manchester City dengan babak adu penalti. Nah, tapi catatan bagusnya ketika Sarri ini sukses membantu Chelsea meraih gelar Liga Eropa, tepat juga musim yang sama 2018-2019 dengan kemenangan 4-1 ya telak atas Arsenal waktu itu di Baku. Nah, lalu merembet ke Juventus. Nah, kita kan tahu waktu Desember kemarin Juventus ini sempat bakal meraih gelar Super Coppa Italia ya, yang mempertemukan antara Juventus sendiri dan juga Lazio. Nah, di laga ini Juventus kalah 3-1 dari Lazio. Nah, hitungannya itu tetap sebuah partai final ya. Lalu merembet, nah terakhir ini di Coppa Italia yang kalah dengan Napoli dengan skor 4-2. Nah, ini bukan sebenarnya mungkin agak catatan minor ya bagi seorang Maurizio Sarri, mengingat Napoli sendiri juga merupakan mantan klubnya dengan catatan 147 laga Sarri mendampingi Napoli tidak pernah menghadirkan satupun gelar mayor baik Liga Italia maupun Coppa. Sementara di kubu Napoli dengan Gennaro Gattuso sebagai allenatore mereka, ini padahal Gattuso ini baru ditunjuk sebagai pelatih baru Desember kemarin menggantikan Carlo Ancelotti. Dia baru mendampingi Napoli sebanyak 17 laga tetapi sudah mampu menghadirkan 1 trofi Coppa Italia. Nah, tentunya bagi Sarri dan Juventus sendiri ini membuyarkan impian mereka untuk meraih treble winner. Harap hati-hati juga bagi Juventus, karena apa? Sekarang kan Juventus ini kan baru berada di posisi puncak klasemen sementara Liga Italia, tetapi mereka hanya terpaut 1 poin dari Lazio di urutan kedua setelah ibaratnya masih dalam masa pandemi ya, kemarin ditangguhkan kompetisi sekitar 3 bulan pandemi virus corona atau COVID-19. Sementara di Liga Champions sendiri Juventus ini juga kemarin kalah 0-1 dari wakil Prancis Olympique Lyon di babak 16 besar. Nah, otomatis
Juventus ini jika ingin meraih gelar, ibaratnya juga memperbaiki raport dari Maurizio Sarri ya. Mereka juga harus paling tidak meraih 2 gelar ini, Liga Italia maupun Liga Champions. Tapi tentunya bukan perkara mudah bagi Juventus mengingat mereka di Liga Champions sendiri masih tertinggal 0-1 dari Lyon, kemudian di Liga Italia harus berjuang mengingat jarak poinnya juga cukup rapat antara Lazio dan juga Inter Milan di peringkat 3 ya. Nah, ada catatan unik juga dari laga Coppa Italia kali ini, terutama untuk Cristiano Ronaldo ya. Jadi kita tahu Juventus ini sudah merajai Coppa Italia sebanyak, kalau tidak salah secara beruntun ya, itu mulai edisi 2014-2015. Jadi mereka meraih kemenangan beruntun sejak 2014-2015 hingga 2017-2018. Nah, kedatangan Ronaldo, nah ini agak sedikit mengulik sedikit. Jadi Ronaldo datang di musim panas 2018. Di saat itu Juventus harus tersingkir di babak perempat final. Nah, oleh Atalanta yang kala itu sempat menang 3-0, menang telak dari Atalanta hingga tersingkir akhirnya ya di musim 2018-2019 di 18-19 harus tersingkir oleh Atalanta. Sementara di musim ini 2019-2020 mereka harus mengubur impian untuk mengangkat Coppa Italia di tangan Napoli. Nah, ini juga merupakan kegagalan pertama bagi seorang Cristiano Ronaldo yang semalam tidak menjadi eksekutor penalti ya. Mungkin ada pertimbangan Sarri karena waktu melawan AC Milan dia juga gagal mencetak gol lewat titik putih. Nah, Cristiano Ronaldo ini kan dikenal sebagai spesialis final. Kita tahu Real Madrid sewaktu masih di Real Madrid kan secara beruntun masuk final Liga Champions. Nah, Ronaldo ini kan sukses 2 kali atau bahkan 3 kali ya di final merengkuh gelar Liga Champions. Sementara di Juventus sendiri sewaktu datang pada musim panas ini kan tidak bisa mereplikasikannya di Juventus. Nah, ini untuk pertama kalinya bagi seorang Ronaldo. Kini kita beralih ke Napoli. Nah, Napoli sendiri ini kan baru masa-masa transisi juga dipimpin oleh seorang Gennaro Gattuso. Nah, berkat kemenangan ini tentunya ada motivasi tersendiri nih buat Napoli yang saat ini sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions dan di musim depan tentunya, dan juga berjuang di Liga Champions musim ini karena masih bertanding melawan Barcelona di babak 16 besar di leg kedua yang diperkirakan bakal main nanti Agustus. Napoli ini kan dalam 2 hingga 3 musim terakhir ini kan selalu menjadi pesaing Juventus di Liga Italia, tetapi mereka belum pernah sama sekali menjadi juara Liga Italia, meraih Scudetto. Nah, apalagi ketika masih dipegang oleh Maurizio Sarri yang waktu itu memang Napoli sedang bagus-bagusnya bersama Maurizio Sarri. Nah, kini mereka ditangani oleh Gennaro Gattuso, seorang legenda, ya legenda dari AC Milan tentunya dan juga legenda timnas Italia. Meski juga baru seperti tadi kayak katakan 17 laga, tapi sebuah rekor tersendiri bagi seorang Gennaro Gattuso, mengingat sewaktu di Milan dia juga tidak begitu mengangkat prestasi tim, tetapi bersama Napoli baru 17 laga sudah memberikan kontribusi yang nyata bagi Napoli dengan memberikan gelar Coppa Italia. Nah, tentunya patut disimak pula nanti perjalanan Napoli bersama Gennaro Gattuso ya. Apakah mereka dapat lolos ke Liga Champions musim depan, atau bahkan karir Gattuso ini justru semakin meroket bersama Napoli di musim-musim mendatang. Kita tunggu. Sementara untuk Maurizio Sarri sendiri mungkin ini juga ada sedikit catatan ya, karena bersama Juventus ini tim besar, juara bertahan Liga Italia juga. Tapi ketika ditangani oleh Sarri, ya maaf, ini kok sepertinya ada penurunan dalam prestasi ya, karena Juventus ini kan bersama Allegri ini meraih gelar Scudetto secara beruntun selama 8 tahun. Nah, kita juga patut menunggu apakah Maurizio Sarri bisa memperbaiki catatan buruknya bersama Juventus dengan meraih gelar Liga Italia musim ini. Kita tunggu saja.
Nah, sekian mungkin itu pembahasan dari saya tentang Juventus dan Napoli. Untuk lebih lengkapnya, Bola Supporter bisa update berita olahraga di website bolasport.com. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel YouTube bolasko.com. Saya Anggit, saya pamit, saya undur diri. Ciao.